manusia yang wajib bersyukur. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai Muhaimin Iskandar lagi teman-teman. Kalau di video sebelumnya saya udah bahas profil dan biodata Muhaimin Iskandar, kali ini saya ingin membahas update terbaru dari Muhaimin Iskandar. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi diminta transparan menangani kasus dugaan korupsi yang dikaitkan dengan bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar untuk membuktikan bahwa lembaga anti rasuah tersebut bukan alat politik, kata penggiat anti korupsi. Usai diperiksa KPK Kamis kemarin sore, Muhaimin Iskandar mengaku sudah menjelaskan apa yang dia ketahui. Dalam kasus tersebut, dugaan korupsi Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di luar negeri pada tahun 2012 saat dirinya menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Saya sudah bantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, kata Muhaimin di hadapan wartawan di depan gedung KPK. Dia menolak menjawab pertanyaan wartawan tentang tudingan yang menyebut dirinya terkait kasus tersebut. Muhaimin juga memilih bungkam soal dicecar pertanyaan tentang motif politik di balik pemeriksaan dirinya oleh KPK. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 3 tersangka dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia. Mereka adalah anggota aparatur sipil negara dan 1 orang pihak swasta. Kasus dugaan korupsi itu terjadi pada tahun 2012 ketika Muhaimin Iskandar menjadi sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Saat itu dia juga sudah berposisi sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Sebelumnya, pegiat anti korupsi meminta agar KPK transparan menangani kasus dugaan korupsi yang dikaitkan dengan bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar untuk membuktikan bahwa lembaga anti rasuah tersebut bukan alat politik. Pemberitaan terkait rencana KPK memeriksa Muhaimin ini terjadi ketika dia akan mendampingi calon presiden Anies Baswedan sebagai cawapres. Disinilah Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri, merespon dengan menyebut KPK mengada-ngada. KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik, kata Hoiri. Sementara itu, KPK membantah bahwa pengusutan kasus ini bersifat politis lantaran penyidikan kasus ini sudah berjalan jauh sebelum hiruk-pikuk politik. Peneliti dan Transparansi Internasional Indonesia, Sahel Mujamil, menilai KPK harus mampu menjawab tudingan itu dengan bekerja secara transparan. Ini kasus lama. Tentu stigma bahwa KPK bermain politik atau KPK dijadikan alat politik tak terhindarkan. Kalau KPK tidak bisa menjelaskan secara terang benderang kerja mereka selama 2012 sampai sekarang, tentu kecurigaan itu jadi masuk akal, kata Sahel. Selain ini, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka, 2 diantaranya PNS di Kemenaker dan 1 lainnya merupakan pihak swasta. KPK menyebut sistem proteksi dengan nilai kontrak 20 miliar itu ditujukan untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri. Namun, karena dugaan korupsi yang terjadi, sistem proteksi itu menjadi tidak berfungsi. Oke, kemudian menurut TII, pengusutan kasus dugaan korupsi ini tidak boleh ditunda, terlepas dari apapun momentum politiknya. Namun dalam konteks saat ini, penting bagi KPK untuk menjelaskan kepada publik alat bukti yang telah diperoleh agar asumsi tersebut dapat dipatahkan. KPK seharusnya transparan untuk semua kasus, menyampaikan di mana kesulitannya untuk memperoleh alat bukti dan sebagainya.
Jangan seperti sekarang, bertepatan dengan momentum politik hanya menjelaskan ini karena buktinya baru didapat sekarang, kata Sahel. Tapi kenapa dalam rentang 2012 sampai sekarang bukti yang cukup baru diperoleh sekarang? Apa kesulitannya memperoleh bukti sebelumnya? Ini juga diungkapkan ke publik, sambungnya. Sahel memahami mengapa asumsi politik itu muncul, mengingat progres penanganan kasus di KPK seringkali tak jelas, bahkan timbul tenggelam. Selain itu, dia menilai tuduhan politis juga tak lepas dari catatan buruk KPK sendiri dalam menangani sejumlah kasus yang membuat berasumsi macam-macam tentang KPK. Oke teman-teman, demikian informasi mengenai update terbaru dari kasus Muhaimin Iskandar. Terima kasih udah nonton video-video saya. Jangan lupa bersyukur.